berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan layanan ini siswa diharapkan mampu memahami makna resiliensi dan pola pikir bertumbuh, serta menampilkan sikap adaptif atau menyesuaikan diri, positif dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan agar berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, dan akademik. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pada kegiatannya, kita melakukan ice reading dulu. Jadi ice readingnya yaitu bangkit lagi challenge. Jadi ibu akan meminta kalian untuk menyebutkan beberapa situasi sulit yang mungkin kalian pernah hadapi di sekolah atau di kelas. Nah, tugas kalian adalah menjawab cepat dengan kalimat semangat. Ibu tunjuk secara acak. Rasya, ketika kita berguru, apa yang kamu lakukan? Meminta maaf. Selanjutnya Aulia, ketika nilaimu tidak sesuai ekspektasimu, apa yang kamu lakukan? Akan belajar untuk meningkatkan nilai. Akan belajar untuk meningkatkan nilai. Selanjutnya Kesia, ketika kamu tidak lolos dalam pemilihan ketua OSIS, apa yang kamu lakukan? Baiknya saya akan menjadikannya sebagai motivasi agar lebih ke depannya saya akan lebih baik. Nah, baik, itu tadi ya, bagaimana kalian sebenarnya sudah memiliki daya lenting atau resiliensi dalam diri kalian masing-masing. Ketika kalian menghadapi kegagalan atau mungkin kalian merasa terpuruk, kalian bisa bangkit dengan melakukan hal baru dan mampu kembali memperjuangkan apa yang sebenarnya kalian harus lakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan aktivitas, yaitu membangun menara. Nah, kegiatannya yaitu ibu akan bagikan kartu ini sebagai properti. Ibu minta kalian membagi diri menjadi 5 kelompok. Dan silakan membentuk 5 kelompok. Kita akan membangun menara. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekarang, ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian? Apa ada reaksi pertama yang muncul dari diri kalian atau dari anggota kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi lain untuk membangun menara? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Dari mungkin tadi yang merasa kecewa atau merasa gagal, berpikir lagi, cara apa yang saya lakukan supaya menara ini bisa berdiri kokoh? Mungkin ada yang berpikir seperti itu, ada mungkin yang sudahlah begitu saja. Mungkin begitu nih. Terus, apa pelajaran yang paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Kalau daya lenting itu atau resiliensi sendiri itu bagaimana kalian bisa sudah terpuruk, gagal, tapi kalian bisa bangkit dengan cara yang baru untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespon situasi itu? Menara maksudnya ini, perasaan tak atau mungkin situasi yang membuatmu kecewa, merasa gagal, merasa dikucilkan.
tidak dianggap oleh teman mungkin, atau mungkin kalian sudah melakukan semaksimal mungkin mengerjakan tugas, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang kalian harapkan. Nah, silahkan kalian isi di lembar refleksi dan nanti ibu tunjuk 1 atau 3 orang yang membacakan hasil refleksi. Asa ceritakan bagaimana emosi ini mempengaruhi langkah selanjutnya. Kalau putus asa berarti kalian sudahlah, tidak usah saya lanjutkan. Tapi kalau kalian mungkin memiliki menyalahkan teman, gara-gara kami salah strategi kita. Selanjutnya, bagaimana emosi yang kalian rasakan selanjutnya? Apakah karena rasa menyalahkan teman itu kalian sudah tidak boleh melanjutkan? Tapi kalau ada mungkin yang merasakan, tidak, kita harus mencari cara lain supaya menara kita bisa berdiri kokoh. Nah, emosi yang mempengaruhi langkah selanjutnya mungkin ada semangat, ada keinginan untuk segera menyelesaikan. Sudah dilihat kelompok lain selesai, kita belum menyelesaikan apapun. Nah, itu maksudnya. Apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari titik ini? Menyerah, kita harus selalu berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk mencapai yang terbaik itu. Dengan cara apa? Dengan cara selalu belajar, selalu sabar, dan hingga mencapai Selalu sabar dan belajar yang baru. Oke, selanjutnya yang ketiga, pengalaman di kehidupan nyata. Apa yang kamu lakukan ketika menaramu roboh? Bagaimana kamu menanggapi situasi itu? Tadi sebut contohnya seperti apa? contohnya Bu kayak kemarin pas pemilihan ketos tidak terpilih, saya menjadikan itu pelajaran. Saya tidak membenci teman saya yang naik menjadi ketos, namun kita harus saling membantu untuk memperkuat lagi OSIS SMA 2 Parepare. Baik. Nah, dari refleksi yang kita lakukan, jawaban dari Akila bagus sekali. Karena ketika membangun menara, dia sempat merasa kecewa dan frustasi. Mungkin tidak bisa memang menara saya selesai, tetapi dia dan kelompoknya, Akila dan kelompoknya menggunakan cara lain, memikirkan strategi lain untuk menyelesaikan menaranya, meskipun mungkin tidak sampai selesai, tapi dia sudah berusaha. Nah, pelajaran penting yang ia dapatkan tentang daya lenting atau resiliensi, berusaha bangkit. Ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak usah langsung menyerah. Kita tetap sabar dan memikirkan cara lain lagi untuk memperbaiki diri lebih baik. Nah, di kehidupan nyata, dia pernah mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dia tidak menganggap bahwa persaingan itu menjadikannya harus terpuruk, tetapi dia justru berpikir, dengan saya tidak terpilih, mungkin saya bisa menjadi bagian di pengurus OSIS dan bisa menguatkan lagi atau mengusulkan program mungkin yang lebih baik untuk memajukan OSIS SMA Negeri 2 Parepare. Begitu kira-kira. Oke, ada yang lain dari kelompok lain, Nak? Coba Ali. Kita menara yang kita buat tidak goyah dan tidak roboh. Namun terefisiensi oleh waktu, maka tidak jadi. Oh iya. Terus Tapi pertamanya ya, pada saat tadi menaranya roboh, berusaha mencari strategi baru untuk mewujudkan menara berdiri kokoh. Terus yang kedua, Terus yang kedua, pelajaran yang paling berharga menurut saya, bagaimana kita bangkit dengan cara kita belajar hal yang dibuat atau yang dilakukan kemarin. Oh iya, jadi kita bercermin pada pengalaman masa lalu. Kalau ternyata di pengalaman masa lalu itu kita sudah melakukan cara A, sepertinya di hal lain ketika mengalami masalah yang sama kita punya strategi baru. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga itu pada saat saya SMP Bu, saya sempat peringkat saya turun. Terus saya tidak menyalahkan diri saya ataupun menyalahkan teman saya menyontek tugas-tugas saya maupun ulangan saya, tapi saya belajar lebih giat lagi agar saya lebih dari mereka dan membatasi dia untuk menyontek ke saya. Ya, jawaban yang bagus tetapi diakhiri dengan kalimat yang cukup kagam ya. Dia membatasi temannya untuk menyontek. Nah, pengalaman yang dialami oleh Aulia tadi pada saat membangun menara, dia mencoba satu cara tetapi gagal, dia mencoba cara baru, tetapi akhirnya gagal juga, tetapi dia merasa kecewa dengan hasilnya. Selanjutnya jadi tidak menyalahkan anggota kelompok. Oke, selanjutnya pelajaran yang berharga. Ketika kita berusaha untuk melakukan sesuatu, kita tidak boleh kita berputus asa, tetapi kita memikirkan hal lain lagi atau cara baru untuk mewujudkan apa keinginan kita. Nah, di kehidupan nyata, tadi Aulia mengemukakan bahwa ketika di SMP pernah nilainya itu nilai peringkat ya turun, bahkan temannya yang selalu meniru atau mungkin melihat pekerjaan Aulia nilainya justru lebih bagus, tapi ternyata Aulia dia tidak dendam. Mungkin ada sedikit rasa kecewa, tetapi dia lebih giat lagi belajar dan mungkin lebih membatasi diri dalam memperlihatkan tugas kepada teman-temannya. Jadi dari situ dia mulai belajar bagaimana saya harus bisa, saya harus kuat, dan tentu tidak mudah menyerah dan bisa beradaptasi kembali meskipun mungkin pada saat itu dia merasakan yang namanya kecewa. Oke? Silakan semua, Nak. Nanti lembar refleksinya Ibu ambil ya, dikumpul di meja pada saat akhir kegiatan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan
lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Yang ketika dipuji itu langsung ngelamun gitu. Tetapi ketika berikutnya Murid mandiri dan kuat, tetapi yang jadinya apa? Validasi dari orang lain. tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat. Jadi dia tidak lagi memikirkan bagaimana enak tidak ketika tidak ada lagi lapisannya. Tidak. Nah, kenapa dalam resiliensi itu kita lakukan feedback dengan burger? Karena ketika kita memberikan apresiasi di teman, kita mulai dengan kalimat apresiasi yang tulus. Kita betul-betul ikhlas menyampaikan apa yang pencapaian apa yang dia peroleh. Kemudian daging itu ketika kita mengoreksi teman tanpa kita apresiasi terlebih dahulu, bisa saja koreksi itu justru membuat orang lain tersinggung. Seperti itu. Kemudian ditutup dengan kalimat harapan atau semangat. Nah, ketika kita sudah apresiasi awal, wah luar biasa pencapaianmu, kamu sudah bisa memperoleh peringkat pertama di kelas. Lanjutkan dengan koreksi, tapi kamu mungkin bisa lebih bersosialisasi lagi dengan teman. Bagaimana caranya kamu mentransfer ilmu mungkin dengan teman-teman supaya ilmu yang kamu miliki bisa bermanfaat untuk orang lain. Ditutuplah dengan kalimat harapan semangat. Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya karena kamu sudah melakukan itu di sebelumnya, di kejadian sebelumnya. Jadi kita tutup dengan apresiasi, kita tutup dengan kalimat harapan atau semangat yang membangun. Silakan dari pesanannya. Peran pertama, siswa yang memiliki masalah atau pelanggaran. Yang kedua, si pemberi feedback menggunakan di burger. Yang ketiga, pengamat yang menilai apakah komunikasi yang dilakukan dengan empati dan membangun. Jadi si pengamat ini menilai apakah feedbacknya itu membangun dan berempati tentang apa yang dirasakan temannya atau justru sebaliknya. Tidak bisa berkelompok, nah saya bagikan lembar kasus. Kecewa pada dirinya sendiri dan takut dimarahi guru. Tujuan feedback membantu Tika belajar mengatur waktu dan menumbuhkan komitmen untuk berubah langkah demi langkah. Yang pertama, Tika, kamu hebat karena sudah berusaha mengerjakan tugas sampai selesai. Yang kedua, tapi sebaiknya kamu mengerjakan tugas lebih tepat waktu lagi. Apa kira-kira yang harus dilakukan Tika? Selain dengan mengoreksi, pastinya sebagai temannya Tika, saya akan memberikan solusi berupa belajar bareng atau sharing bareng tentang ilmu. Terus apresiasi terakhir, Saya harap kedepannya kamu dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jangan putus asa dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas ya. Ya, ini tadi contoh ya, bagaimana burger itu diterapkan di kehidupan kita. Jadi ketika teman tak punya masalah, jangan diberikan koreksi yang menjatuhkan, tetapi kita sebagai pendukung untuk membuat teman kita mau berbuat
mendorong teman untuk menjadi lebih baik. Dan bagaimana dia bisa beradaptasi dengan hal yang baru tanpa merasa gagal atau merasa putus asa. Nah, Ibu akhiri kegiatan ini, Ibu akan berikan refleksi, nanti Ibu kirim linknya di grup kelas masing-masing. Sekian pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.